Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan. Pagi ini kita bisa dipertemukan kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang terus memberkati kami, menguatkan, meneguhkan kami. Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan, memampukan kami agar mengerti lebih dalam dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini pekabaran firman Tuhan kita berjudul Orang-orang yang setia tidak akan gagal. Ayat intinya diambil dari Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Keterangannya, sekarang kita memerlukan lebih daripada kepandaian manusia untuk membaca dan menyelidiki kitab suci. Dan jikalau kita datang kepada firman Tuhan dengan kerendahan hati, maka ia akan mendirikan suatu standar bagi kita untuk melawan unsur yang tidak mengindahkan hukum. Sulit untuk mempertahankan dengan teguh permulaan keyakinan kita sampai kesudahan. Dan kesulitan bertambah-tambah bila ada pengaruh-pengaruh tersembunyi yang secara tetap bekerja, memasukkan roh lain, yaitu unsur yang bekerja menghalang-halangi yang berdiri di pihak setan dalam persoalan. Ketika tidak ada penganiayaan, terdapat di antara kita banyak orang yang tampaknya pantas dan kekristenan mereka tidak dapat diragukan. Tetapi apabila datang penganiayaan, mereka akan meninggalkan kita. Ketika keadaan gawat, mereka akan melihat kekuatan pertimbangan yang kelihatannya bagus yang sangat mempengaruhi pikiran mereka. Setan sudah menyediakan pelbagai jerat untuk menghadapi bermacam-macam pikiran. Apabila hukum Tuhan diremehkan, maka gereja akan ditampi dengan kesukaran yang sengit dan suatu kedudukan yang lebih besar daripada yang kita harapkan sekarang akan memberikan perhatian kepada roh-roh yang membujuk dan ajaran-ajaran setan. Gantinya menjadi kuat ketika dibawa ke dalam tempat-tempat yang sukar. Banyak yang terbukti bahwa mereka bukanlah cabang-cabang yang hidup daripada anggur yang benar. Tetapi ketika dunia menolak hukum Tuhan, apakah akibatnya terhadap orang-orang benar yang betul-betul menurut? Akan hanyutkah mereka oleh arus kejahatan yang kuat? Oleh sebab begitu banyak orang yang menyamakan kedudukan mereka sendiri di bawah panji raja kegelapan, akan goyahkah umat yang memelihara perintah Tuhan dari kesetiaan mereka? Tidak pernah. Tidak ada orang yang berdiam di dalam Kristus yang akan gagal atau jatuh. Para pengikutnya akan tunduk dengan taat kepada kekuasaan yang lebih tinggi daripada setiap penguasa duniawi. Sementara keenggangan dilancarkan terhadap perintah-perintah Tuhan membawa banyak orang menindas kebenaran dan tidak menghormatinya, maka orang-orang yang setia dengan ketekunan yang lebih besar akan meninggikan kebenaran-kebenaran yang terkenal itu. Kita tidak dibiarkan menempuh arah kita sendiri. Kita harus mencari nasihat dari firman-Nya dengan kerendahan hati, meminta bimbingannya, dan menyerahkan kemauan kita kepada kemauannya. Kita tidak dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini jelas mengatakan bahwa ketika kita setia datang kepada Tuhan dengan pertolongan kasih-Nya, kita tidak akan gagal. Kenapa? Ketika umat-umat Tuhan walaupun di luar sana begitu banyak godaan, tantangan, rintangan membuat kita jatuh, bahkan mungkin kita sepertinya melawan arus kejahatan yang sangat deras, dengan pertolongan Tuhan
ketika kita setia, ketika kita tekun, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam masa kesulitan, kita datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dengan kerendahan hati, meminta bimbingannya untuk menyerahkan kemauan kita kepada kemauan Tuhan. Maka dengan pertolongan Tuhan, Dia akan mampukan kita untuk menang sebagaimana Dia telah menang. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, dalam segala kelemahan, kekurangan kami, cacat tabiat kami datang memohon ampun kepadamu ya Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan setiap catatan dosa kami dengan rahmat-Mu bisa diampuni dan dihapuskan dari kitab kematian. Kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, menyerahkan hidup kami, kerinduan, harapan, keinginan kami untuk mengikuti harapan dan keinginan-Mu ya Bapa. Kami lemah, kami banyak keterbatasan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bisa tekun dengan setia mengikuti Engkau kemana Engkau suruh kami pergi. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami ya Bapa. Kami rindu dengan pertolongan rahmat-Mu, kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan meterai Allah kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesetiaan iman yang kuat. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa setia hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus